Tuhan kita Allah sumber damai sejahtera. Segala kekuatan dan segala kebimbangan kuserahkan pada Dia. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Sebelum kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Ku mau seperti Yesus. Ku
kami serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya, ini kerinduan kami ya Tuhan. Engkau selalu mengubah kami, Engkau selalu membentuk kami. Kami rindu ya Tuhan Yesus, keobahan demi keobahan dari hidup kami, dari manusia daging ini, untuk menjadi manusia rohani. Hanya Tuhan lewat firman dan roh-Mu yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur malam ini Engkau beri kesempatan bagi kami untuk menyembah-Mu, untuk sujud di hadapan Tuhan. Melihat banyak pergumulan kami, bahkan banyak perbuatan ajaib yang sudah kami terima, membuat kami sujud bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih urapi kami semua, terlebih hamba-Mu untuk menyampaikan firman, menggairahkan kami untuk kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita pada kesempatan malam ini. Pertolongan Tuhan yang kita rasakan membuat kita bisa hadir untuk sujud di hadapan Tuhan, membawa pergumulan kita masing-masing, bahkan mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, Tuhan sudah perbuat bagi kita. Karena selalu pertolongan Tuhan itu menyatakan sehingga kita bisa ada malam hari ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa tema yang juga saudara gumuli, saya sebagai hamba Tuhan menggumuli supaya banyak kita memahami ya rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, bahkan memahami hal-hal yang nampaknya tidak seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan lakukan bagi kita. Nah, ini yang seringkali harus banyak kita belajar, karena kalau kita tidak memahami apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rencanakan, tidak kita pahami apa yang Tuhan impikan, ketika Tuhan mendidik kita, mengajar kita di jalan-jalannya, kadang-kadang didikan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya, didikan Tuhan itu, ajaran Tuhan itu tidak seperti yang diinginkan daging kita. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kita, kalau kita tidak memahami, lalu kita bersungut, lalu kita kecewa, lalu kita menyangkal Tuhan. Ini sangat bahaya, terutama kita berada di hari-hari terakhir ini. Ya, iblis bekerja bukan hanya untuk membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi membuat anak Tuhan kecewa, membuat anak Tuhan menyangkal Tuhan, sampai satu saat menghujat Tuhan. Jadi ini harus kita pelajari, kita pahami, sehingga saya sebagai hamba Tuhan untuk beberapa tema ke depan, tak seberapa banyak pun tema ini, selalu saya bergumul, kadang-kadang memberikan banyak waktu untuk meminta kepada Tuhan, apalagi yang harus kami pahami Tuhan, yang tentang perbuatan-Mu, rencana-Mu, ya, agar kami tetap setia, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, tema kita malam ini adalah
memahami bahwa Allah turut bekerja. Ya. Seringkali turut bekerja itu bagus sekali. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan kadang-kadang kita pikir semua yang mendatangkan kebaikan itu kalau enak-enak, kalau senang-senang, ya, tidak ada pergumulan, tidak ada pemasalah, inilah yang kuharapkan. Tapi Tuhan tidak lakukan itu, saudara-saudara. Tuhan bawa kita dalam berbagai macam hal, pengalaman-pengalaman kita sejak kita dari kecil. Ya, kita kecil, kita sudah dewasa, kita sudah berumah tangga, sampai kita di usia kita yang sudah lanjut. Harus kita pahami, saudara-saudara. Dalam keadaan susah pun kita mesti pahami, oh ini kesusahan ini mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Saat kita sakit, oh sakit penyakit ini, dalam hal itu pun Tuhan lakukan pekerjaan besar untuk mendatangkan kebaikan. Saat kita kekurangan, bahkan semua pengalaman-pengalaman, bahkan kadang-kadang kita lihat pengalaman kita anak Tuhan lebih hebat dari pengalaman orang yang di luar Tuhan. Di luar Tuhan sedikit gak sesuai dengan hatinya, oh langsung menyalahkan Tuhan. Kita diajar Tuhan tidak demikian. Ya, diajar Tuhan kita di jalan-jalannya, di pengalaman yang sukar. Ya, sampai satu saat benar-benar seperti Wahyu itu berkata, mereka keluar dari kesukaran yang besar. Dan kesukaran itulah yang membuat mereka pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Hidup mereka suci, mereka kudus, mereka setia kepada Tuhan untuk masuk ke pesta nikah anak domba Allah. Jadi ini penting kita pahami, saudara-saudara. Ya, terutama kita sedang berada di hari-hari terakhir ini. Pergumulan kita begitu berat, ujian yang kita hadapi itu tidak tanggung-tanggung. Bayangkan saudara, untuk menjadi mempelai Kristus, untuk menjadi mempelai di dunia aja, untuk menikah aja seseorang pergumulannya begitu berat, saudara-saudara. Apalagi kita untuk menjadi mempelai Kristus bukan 50 tahun. Ya, selama-lamanya kita bersama dengan Kristus. Nah, kalau kita tidak memahami hal-hal yang Tuhan kerjakan bagi kita, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita kadang kecewa. Nah, mari kita baca ini, saudara-saudara, di Roma pasal yang ke-8. Ayat ini sudah populer, sudah dihafal, sudah diingat, saudara-saudara sudah tahu, tetapi kadang-kadang kita tidak memahami. Nah, disinilah bahayanya, saudara-saudara. Gak memahami sehingga maunya Tuhan dilakukan enak-enak saja, senang-senang dagingnya saja. Ya, makanya kita belajar ini, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-28. Ya, pertama kita tahu sekarang. Berarti kita harus paham. Ya, kita harus pahami, namanya kita tahu. Ya, kita tahu sekarang, ini pengalaman kita hari-hari ini. Kalau ini dari Paulus dulu katakan kepada jemaat Roma, kepada kita juga sekarang ini. Kita pahami sekarang, kita tahu sekarang. Ya, ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Apa yang harus kita pahami? Ayat ini, bahwa Allah, ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya, dalam hal tidak enak, kesukaran, sakit penyakit, penderitaan, keluh kesah, pergumulan. Banyak lagi yang tidak bisa kita katakan. Dalam segala hal. Bahkan dalam keberkatan. Dalam keberkatan kita. Ya, dalam berlimpah berkat, sukses kita, berhasil kita. Dalam segala hal. Ya, saya ulangi, kita tahu sekarang, artinya kita harus pahami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami, saudara-saudara. Ya, apa saja yang kita alami seizin Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengatakan, udah semua aku alami dalam kekurangan sudah, dalam kelimpahan sudah, dalam sakit penyakit sudah, kesembuhan sudah. Semua tidak ada bagiku hal yang gak kupahami. Semua aku pahami, semua aku alami, semua aku cakap menanggungnya. Jadi kita, saudara-saudara, harus kita pahami ini. Apapun pergumulan kita, apapun kemenangan kita, apapun kekurangan kita, apapun kelimpahan kita, apapun yang belum tercapai, bahkan yang sudah tercapai, selalu katakan ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, waktu kita susah, ingat ada maksud Tuhan mendatangkan kebaikan. Waktu kita keberkatan, ingat ada maksud Tuhan mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang waktu susah saja kita anggap mendatangkan kebaikan. Begitu kita diberkati, lupa kita. Akhirnya begitu keberkatan, jatuhlah saudara-saudara. Ya, menyangkal Tuhan, tinggalkan Tuhan. Jadi kita harus memahami segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, segala hal, segala situasi yang terjadi dalam hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, selalu katakan, selalu mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kenapa harus kita percaya demikian? Supaya kita selalu percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Lah kalau kita tidak pahami, ya, manusia ini berat kalau saat kesusahan tidak dipahami, kadang-kadang tinggalkan Tuhan. Saat keberkatan tidak memahami rencana Tuhan, juga enggak setia kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus apapun, dalam pergumulan, dalam kemenangan, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, keberkatan, selalu ingat ini mendatangkan kebaikan bagiku, mendatangkan kebaikan, supaya saya tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, sampai setia kepada Tuhan, tidak pernah kecewa, ya, tidak juga pernah mengecewakan Tuhan. Ya, tidak pernah kecewa, tidak pernah menyangkal Tuhan. Inilah kalau kita pahami, gak akan menyangkal Tuhan. Apapun pengalaman itu, saat susah tidak menyangkal Tuhan, saat keberkatan tidak menyangkal Tuhan. Ya, karena banyak orang begitu keberkatan menyangkal Tuhan, melupakan Tuhan. Ya, jadi harus kita pahami nih saudara-saudara. Ya, dengan demikian satu saat apa yang Tuhan inginkan kepada kita, Tuhan rindukan dari kita, Tuhan impikan dari kita, akan terwujud saudara-saudara. Karena Tuhan melakukan sesuatu kepada kita karena ada yang diimpikan Tuhan. Saya kalimat diimpikan ini sangat saya pahami, sangat mendalam. Ya, dalam segala hal Allah bekerja. Bukan kurang kerjaan Tuhan, Dia bekerja. Ya, karena ada sesuatu yang diharapkan dari kita. Ada yang diimpikan dari kita. Dengan pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, Allah ikut campur tangan. Allah ambil alih. Allah juga lakukan perkara-perkara besar bagi kita. Jadi kita tidak kerja sendiri, kita bekerja bersama dengan Tuhan untuk satu saat terjadi kebaikan. Kebaikan apa itu? Kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, kita akan duduk bersama dengan Kristus di tahta kemuliaan. Kan ini yang diimpikan Tuhan. Ya, ini yang diimpikan Tuhan. Siapa mereka yang duduk ini? Siapa mereka yang ada di tahta itu? Mereka yang keluar, pemenang-pemenang. Dari kesukaran, dari bermacam hal mereka keluar. Karena Allah turut bekerja bersama dengan mereka. Jadi kita saudara-saudara, pahamilah ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan langsung bersungut ketika kita susah. Jangan langsung salahkan Tuhan. Ya, atau jangan terlalu banyak nuntut sama Tuhan. Tuhan kurang begini, Tuhan kurang begini. Jangan. Pasti satu saat pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara-saudara. Nah, di Roma pasal 8 ini, karena pasal 8 ini, saudara-saudara sekalian, di ayat yang ke-18 ya sampai dengan di ayat yang ke-30 ini, perikopnya dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pengharapan anak-anak Allah. Itu perikopnya di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 30. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang harus dialami oleh jemaat ini supaya ketika Rasul Paulus udah percayalah Allah turut bekerja, satu saat akan mendatangkan kebaikan. Apa yang dialami? Nah, yang pertama, saudara-saudari sekalian, pengalaman penderitaan. Makanya di ayat yang ke-18 dicatat demikian. Jadi supaya kita dalam pengalaman penderitaan sekarang ini yakini, percaya, berharap, tetap setia, andalkan Tuhan dalam pengalaman penderitaan sengsara ini, agar satu saat kita akan melihat kemuliaan. Nah, ini yang didambakan Tuhan. Kita masuk dalam kemuliaannya. Ya, kita masuk dipermuliakan bersama Tuhan, tentu lewat penderitaan-penderitaan. Ya, saya baca ayat 18 ini yang pertama. Sebab aku yakin. Ya. Jadi karena memahami rencana Tuhan besar, lalu dia yakin ya bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, jadi kalau kita mengalami penderitaan, penderitaan apa ini? Bukan semua penderitaan. Dulu aku menderita terus, nggak ke gereja, menderita nggak berdoa, menderita nggak mengantar. Ini bukan penderitaan yang tepat. Ya, penderitaan apa yang dimaksudkan oleh hamba Tuhan ini? Penderitaan zaman sekarang ini, saudara-saudara. Nah, jangan semua kita, aduh aku menderita sakit terus, aku menderita kekurangan terus, aku menderita toko pergumulan terus. Inilah penderitaan yang dimaksud Tuhan. Bukan itu. Penderitaan apa yang disebutkan sehingga nanti mendapatkan kemuliaan yang sangat tidak sebanding dengan kemuliaan yang nyatakan. Pertama ini, saudara-saudara, penderitaan karena bertahan, berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, ya, hidup setia kepada Tuhan. Ini menderita. Jadi tidak sembarang penderitaan. Kalau semua orang bilang, aduh aku menderita juga, biar aku gak ke gereja, biar aku berbuat dosa, tapi menderita, oh nanti aku dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Salah. Ya, penderitaan sekarang ini adalah kita menderita karena bertahan dalam hidup benar. Kita menderita karena berjuang untuk hidup dalam kesucian. Kita berjuang, saudara-saudara, untuk terus setia kepada Tuhan. Ya, hidup untuk menyenangkan. Kan ini perjuangan kita. Dan banyak kita alami menderita. Ya, gimana supaya saya menyenangkan Tuhan? Aku harus setia menyenangkan. Kita alami banyak penderitaan. Ya, apalagi penderitaan yang dimaksud di ayat ini. Penderitaan, saudara-saudara, karena kita beribadah melayani Tuhan. Beribadah melayani Tuhan dengan tanggung jawab, dengan beban seperti kita memikul tabut perjanjian. Memang menderita. Ya, ini penderitaan yang kedua, saudara-saudara. Beribadah kita harus menderita. Bagi tempat yang lain dari jauh, berapa kali angkot dia harus ikut, hujan, capek, lelah. Ada yang pulang dari kerja masih pakaian kerja, dia harus beribadah. Sengsara, menderita.
Tapi karena dia ingin mewujudkan, ada yang diimpikan Tuhan dariku, dari ibadahku, dari hidupku benar. Yang diimpikan Tuhan supaya aku menikmati kemuliaan yang disediakan, bahkan tidak sebanding dengan penderitaan yang sedang kualami. Ini penderitaan yang kedua. Mengalami penderitaan karena beribadah, karena melayani Tuhan. Ya, supaya bertanggung jawab, terbeban melayani Tuhan dengan rasa tanggung jawab. Ini penderitaan, saudara-saudara. Ada penderitaan. Ini yang disebut namanya penderitaan bersama dengan Kristus. Ya, ada lagi penderitaan yang ketiga, saudara-saudara. Ya, ini pun selalu kita lihat, saudara-saudara. Penderitaan karena berjuang untuk mengutamakan kepentingan Tuhan. Ya, berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Di pekerjaan Tuhan, tanggung jawab kita. Ada yang sesuatu, aku harus menderita untuk melakukan ini yang Tuhan suruh kulakukan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, selalu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tuhan sangat senang kalau kita mengutamakan urusan Tuhan, mengesampingkan urusan daging kita. Karena satu saat di perjanjian lama Tuhan tegur, kalian mengutamakan urusan daging kalian. Ya, urusan daging kalian utamakan, urusan Tuhan terbengkalai. Kalian sudah punya rumah hebat-hebat, tinggal di tempat-tempat enak, tapi rumah Tuhan hancur-hancuran. Tuhan tegur, sehingga kalian menabur banyak, mendapat hasil sedikit. Ya, karena selalu mengutamakan diri sendiri, tidak mengutamakan Tuhan. Ya, kalian sudah tinggal di tempat-tempat damai, aman, rumah kalian semua bagus-bagus, tapi rumah Tuhan hancur-hancuran. Tuhan tegur mereka. Tapi kita berjuang. Saya harus urusan Tuhan nomor satu. Urusan Tuhan terutama, urusan pribadi, urusan daging saya sudah semakin saya kurangi. Ya, kalau enggak Tuhan katakan, susah kamu menabur banyak, sedikit hasil. Sudah sedikit hasil itu datang, itu pun ditiup angin semua. Ya, masuk ke ke pundi-pundi yang berlubang. Banyak penghasilan kita, lebih banyak lagi pengeluaran kita. Masuklah pundi-pundi berlubang ini karena masalah, suka sana, susah situ, habis, saudara-saudara. Tapi kita rela menderita karena mengutamakan urusan pekerjaan Tuhan. Ya, inilah yang disebut namanya, saudara-saudara, penderitaan yang sekarang ini. Saya ulangi ini ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, atau yang akan kita terima, yang akan kita nikmati. Saudara-saudara, ini yang penting kita pahami. Jadi jangan ayat di atas tadi itu, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, tapi dia enggak hidup benar dan enggak hidup suci, enggak beribadah, enggak melayani Tuhan, enggak mengutamakan urusan Tuhan. Lalu dibilang ayat ini mana lah, kok enggak terbukti dalam hidupku? Karena tidak memahami dengan benar. Itulah sebabnya saudara-saudara, di pengajaran ini kita pahami dengan benar. Ya, Allah Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mulai dari pengalaman penderitaan di zaman sekarang ini. Ayo sama-sama kita. Karena Tuhan sudah katakan di 1 Petrus, Tuhan meninggalkan jejaknya kepada kita. Apa itu jejaknya? Jejak penderitaan. Di dunia ini sudah wajar-wajar, menderita itu sudah wajar. Ya, itulah jejaknya Kristus. Ya, itulah jejaknya Kristus. Apa yang jejak Kristus lakukan? Hidup dalam kebenaran, kesucian, hidup beribadah, melayani Tuhan. Semua urusan Tuhan dulu. Coba kalau Tuhan Yesus melayani, kadang-kadang gak sempat dia untuk istirahat, diambil kesempatan. Sudah mau beristirahat, datang lagi yang meminta pertolongan, minta dilayani. Selalu urusan
pekerjaan Tuhan diutamakan. Itulah jejaknya Kristus. Ya. Dan apa yang didapatkan? Kemuliaan, saudara-saudara. Kalau kemuliaan di dunia ininya, ada orang bilang, aduh kalau mati nanti aku biar banyak kali orang beserta. Wah mulia kali wah, si anu meninggal, aduh banyak kali pesta besar. Bukan itu saudara-saudara. Musa udah dipakai Tuhan dengan luar biasa, menguburkan gak rame-rame kayak gitu. Tuhan yang menguburkan, karena dia setia. Karena dia lakukan ini saudara-saudara. Apa yang diperjuangkan Musa sama seperti ayat ini. Berjuang untuk hidup dalam kebenaran kekudusan. Berjuang untuk beribadah, menderita demi beribadah melayani Tuhan. Ya, menderita karena mengutamakan urusan Tuhan dibanding dengan urusan dirinya sendiri. Ini yang kita pahami, saudara-saudara. Apalagi yang kita pahami yang kedua, ya. Jadi kalau kita mengalami penderitaan sekarang, yaitu penderitaan karena hidup dalam kebenaran, kesucian dan menyenangkan Tuhan, hidup dalam beribadah dan melayani Tuhan ditandai dengan tanggung jawab, ya, hidup untuk mengutamakan urusan Tuhan. Walau kita menderita, memang harus menderita. Nggak ada kita bisa hidup benar kalau nggak menderita. Ya ikutilah. Supaya kita tidak menderita, ikutilah orang berdosa, lakukan berdosa. Nggak beribadah, ya senang-senang di sana, saudara-saudara. Ya nggak penting urusan Tuhan, yang penting urusanku dulu, senang-senang. Kita menolak penderitaan ini. Tapi ayat ini sudah mengatakan penderitaan zaman sekarang ini. Ayo sama-sama kita saudara-saudara. Ya, bahkan di ayat berkata di 1 Korintus apa 2 Korintus, penderitaan ringan sekarang ini hampir sama diulang lagi itu. Ya, penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau diulang-ulang ayat ini supaya kita yakin, jangan ragu-ragu, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, ayat ini sudah sering 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus. Kalau tadi ditulis kepada jemaat Roma, ini ditulis kepada jemaat Korintus. Dan banyak lagi ayat ini begitu hebat saudara-saudara ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, itu tadi penderitaan karena hidup benar, beribadah, berurusan Tuhan. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yakin kita saudara-saudara, kita pahamilah ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang kita sedang nanti-nanti itu? Kebaikan itu kita dipermuliakan. Ya, kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan, menerima kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan kita saudara-saudara sekalian. Apalagi yang kedua yang kita hadapi, balik kita kepada Roma. Roma pasal yang ke-8 lagi. Sudah menderita karena hidup dalam kebenaran, kesucian, hidup dalam beribadah, melayani Tuhan, hidup untuk mengutamakan urusan Tuhan, rela kita menderita untuk kita lihat nanti kemuliaan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Apalagi yang kedua saudara-saudara, yang kita harus pahami, tadi kita pahami penderitaan sekarang. Yang kedua, banyak keluh kesah kita. Banyak kita mengeluh. Mengeluh ini berdoa, menyembah Tuhan. Tidak seperti orang dunia mengeluh. Orang dunia mengeluh beda lagi saudara-saudara. Ya, menyumpahi orang lah, marah-marah sama orang lah, nyalakan, mengeluh juga. Tapi keluhan yang tidak membawa arti. Kita juga dihadapkan dengan banyak keluhan. Tapi keluhan ini adalah mengeluh di dalam doa, dalam penyembahan kita saudara-saudara. Saat melihat kejahatan, melihat ketidakadilan, kita mengeluh kepada Tuhan.
Nah inilah penting saudara-saudara ya. Saya baca ini ayat yang ke-22. Demikian. Sebab kita tahu, ya kita harus pahami. Ya tadi yang apa itu, kita harus yakin, paham dan yakin. 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, dilanjutkan lagi. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi yakin bahwa penderitaan kita akan membawa kita, saudara-saudara, kepada kemuliaan. Nah kita juga mengeluh. Ya, orang-orang dunia bahkan semua makhluk sekarang ini mengeluh. Ya, tapi beda. Keluhan kita beda dengan keluhan orang-orang dunia. Ya. Jangan sama-sama, orang dunia mengeluh, aduh mengeluh ya harga beras naik, harga minyak naik, aduh harga begini, mengeluh kemana-mana, mengeluh cerita sama tetangga, aduh sulit kali ya, aduh makan begini, asal pergi sama tetangga mengeluh aja ceritanya. Ya, ini salah saudara-saudara. Bukan keluhan macam begitu diminta. Kalau keluhan macam begitu kita nggak menerima pengangkatan, nggak menerima pembebasan. Tapi keluhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah ini yang harus kita pelajari. Jangan mengeluh seperti orang dunia. Mengeluhlah, aduh anakku ini aduh bandel kali, suamiku bandel kali, istriku bandel kali. Semua keluhannya ngomong sama orang dunia. Bukan itu saudara-saudara. Kalau keluhan kita sama seperti orang dunia, kita tidak melihat pengangkatan, kita tidak melihat pembebasan. Ya. Tapi keluhan kita seperti ayat ini berkata, saudara-saudara, mengeluh di dalam doa bersama-sama dengan Roh Kudus. Saya ulangi ini ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Tidak ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa perbedaan keluhan kita dengan keluhan orang dunia? Jadi sudah saya bentukkan. Apa perbedaan penderitaan kita dengan penderitaan orang dunia? Sudah pasti berbeda. Demikian juga keluhan ini. Apa perbedaan keluhan orang dunia dengan keluhan anak-anak Tuhan yang ada roh Tuhan dalam hidupnya? Kita mengeluh dan berdoa melihat kejahatan di mana-mana. Aduh Tuhan, lihat ini kejahatan ini. Kayak Lot dulu, kayak Nuh, ya Lot juga mengeluh, yang lainnya juga mengeluh. Melihat kejahatan ini makin merajalela, nggak bisa dihentikan. Mengeluh dia di dalam doa. Tuhan, Engkau melihat ketidakadilan, kejahatan, pembunuhan. Manusia saling membunuh, kejahatan, kekerasan. Coba mengeluh kita. Jangan setuju. Udah dilihat kejahatan begitu tertawa-tertawa saja, nggak berdoa. Sudah dilihat bandel-bandel semua, ada rumah tangga hancur-hancuran, padahal udah biasa saja itu. Nggak mengeluh. Kita seharusnya mengeluh. Tuhan, Engkau melihat kejahatan. Di mana-mana kawin cerai, kawin cerai, sudah cerai nikah lagi, anak-anak muda pemerkosaan, kejahatan begitu hebat. Apa kita mengeluh? Yang dinantikan Tuhan. Dengan keadaan itu kita banyak mengeluh. Tuhan, Engkau melihat keadaan dunia ini. Tuhan, lindungi anak-anakku, lindungi suamiku, lindungi istri, lindungi keluarga. Mengeluh dalam doa. Jangan tertawa. Kalau sekarang ini nggak hanya nonton, udah lihat orang cerai-cerai hanya nonton aja. Bahkan berita-berita paling hebat, paling disenangi, dengarkan berita lu si anu cerai, si anu dibunuh, si anu begitu. Itu kita beritakan juga sama orang.
Salah, saudara-saudara. Sikap kita, saudara-saudara, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau engkau melihat dosa bertambah, tambah kejahatan, manusia makin hancur-hancuran, mengeluhlah kita supaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita lihat orang pecah rumah tangganya, kawin cerai, kita berdoa, Tuhan jangan sampai begitu rumah tanggaku. Tuhan jamah. Kalau orang sana sudah begitu, aku mau rumah tanggaku utuh, mau anak-anakku baik, usahaku makin baik. Mengeluh kita, itulah gunanya kita menyembah Tuhan. Itu gunanya kita menyembah Tuhan. Mengeluh, terutama di dalam doa penyembahan kita. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan bagi kita? Kita melihat pengangkatan. Rumah tangga orang hancur, kita diangkat Tuhan. Anak-anak orang hancur-hancuran, anak-anak kita baik. Karena kita mengeluh, kita berdoa. Ya, kita lihat pengangkatan. Makanya ayat ini berkata, sambil menantikan pengangkatan yang ke Tuhan kita. Ya, Nuh semakin melihat hancur-hancuran manusia, kawin kemana saja dia sukai, dia mengeluh. Anak-anaknya utuh. Yasin, Ham, Jabir, rumah tangga mereka bagus-bagus. Karena dia mengeluh melihat kesukaran, kejahatan itu. Banyak lagi. Makanya kita saudara-saudara, supaya Tuhan mendatangkan masalah apapun di dunia ini kebaikan bagi kita. Yang kedua, banyak kita mengeluh, banyak kita berdoa. Ya, banyak kita berdoa. Ya, mengeluh. Di ayat yang lain itu Roh Kudus itu juga menolong kita berdoa. Di ayat yang ayat 26. Masih pasal yang sama. Pasal 8 ayat 26. Jadi mari saudara-saudara kita mengeluh, berdoa. Kadang-kadang gak tahu kita apa yang kita doakan, tapi karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan membantu kita berdoa. Demikian Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Tuhan berdoa, kita berdoa. Kalau kita lihat situasi yang gak menyenangkan di keluarga kita, anak-anak kita, di pekerjaan kita, apa kita kayak orang lain cerita sama orang, mengeluh sana sini? Bukan, kita sudah hindari itu. Kita anak Tuhan bukan lagi mengeluh sama orang, tapi mengeluh, berkeluh kesah kita di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Kadang-kadang terbatas kata-kata kita, tapi Roh itu akan mengajari kita, sehingga doa kita itu menyentuh pribadi orang itu. Itulah hebatnya Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa dengan Roh Kudus, di sini kita berdoa di tempat di mana orang itu langsung kontak. Oh, ada begini, ada gini keadaanku. Saya banyak kali pengalaman begitu, saudara-saudara. Ya, di tempat di mana aku berada, kuizinkan Tuhan Roh Kudus yang kau bekerja, kau berbicara kepadanya, engkau bicara, Roh Tuhan bicara. Dan di tempat ini kita berdoa, di tempat lain sana dia sadar, karena Roh itu yang membantu. Ya, dengan keluhan kita, makanya lebih baik kita mengeluh di dalam Tuhan, dalam doa penyembahan kita tentang apa saja masalah kita. Kalau orang dunia ini mengeluh, ya dia yang dikeluhkan tentang dunia ini. Kita enggak, saudara-saudara. Banyak yang kita keluhkan, tapi mari kita mengeluh, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Banyak kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita, mengangkat kita. Ya, ada pengangkatan Tuhan. Coba kita mengeluh tentang perlakuan seseorang, itu banyak kali kita alami. Mengeluh kita, Tuhan kok gini perkataannya,
Ngomong kita sama dia nggak akan sadar, malah makin menjadi. Tapi berdoa, Tuhan ini. Tuhan yang bekerja dengan keluhan kita. Kita diangkat Tuhan, saudara-saudara. Kita akan menerima pengangkatan Tuhan, bahkan pembebasan dari Tuhan. Karena ayat ini tadi berkata, saudara-saudara, dalam doa kita akan melihat pembebasan. Ulangi dulu, saya baca ini ayat 22 dan 23 supaya kita mari sungguh-sungguh banyak berdoa. Keluhan kita, penyembahan kita akan kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian 23, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mari saudara-saudara sekalian, jadi kalau banyak kita mengeluh, Tuhan akan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa kebaikan yang kita terima? Kita melihat saudara, pengangkatan sampai pembebasan dari Tuhan. Makanya ayat ini begitu bagus sekali, saudara-saudara. Ya, hamba Tuhan yang berkata tadi di ayat itu, kita tahu sekarang, kita harus pahami dalam segala hal. Ya, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala, terutama ditekankan di sini, dalam hal penderitaan bersama dengan Tuhan. Yang menderita karena hidup benar dan suci, menderita untuk mempertahankan hidup ibadah dan melayani, menderita karena mengutamakan urusan Tuhan daripada urusan kita sendiri. Kalau kita mau penderitaan sekarang ini kita tekuni, kita mendapat kemuliaan tidak sebanding dengan penderitaan. Apa itu kemuliaan? Mempelai pria surga. Demikian juga kita di hadapan ada keluhan karena banyak kesukaran, penderitaan, dosa bertambah-tambah, dan terus bermacam-macam kejahatan-kejahatan di dunia ini. Tapi banyak kita mengeluh di dalam doa kita. Bukan mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada Tuhan di dalam doa penyembahan kita. Allah Roh itu turun bekerja. Dia yang berdoa, dia yang ikut bekerja di tempat ini kita berada, di tempat sana dia kerja. Ya, sehingga apapun yang tadinya kita takutkan, tadinya yang ingin menghancurkan kita, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Kita akan menerima pengangkatan dan pembebasan dari Tuhan. Indah sekali, saudara-saudara. Mari pahami, mari terima segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Sehingga tetap percaya, tetap berharap, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tidak pernah kecewa pada Tuhan, tidak pernah menyangkal Tuhan, tidak pernah menghujat Tuhan dalam segala keadaan apapun. Tapi selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu mengucapkan syukur. Ayat-ayat kemarin, tetap sukacita, karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kiranya malam ini terdorong hati kita, digairahkan hati kita untuk banyak menyembah Tuhan, karena inilah yang Tuhan rindukan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan, kita akan naikkan pujian kita. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku saat ku tak mampu berharap. Kadang-kadang kita terlalu seperti dunia, tidak berubah hidup kita, tapi harus kita belajar di hari-hari yang kita alami ini. Kita belajar percaya, kita belajar setia. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap.
baik kita mengeluh dalam doa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku tak mampu, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau-Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau baru ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, ku percaya. Amin. Engkau bukakan jalan Tuhan, bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surutkan, ajarku mengenal hati-Mu, ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya jalan-Mu yang terbaik, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau-Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya. Mari semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia yang selalu memperdulikan kita. Aku baru melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya. Amin Tuhan, terima kasih. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Ya